Selamat siang, apa kabar Tribuners? Senang sekali saya Seradita bisa kembali menemani Anda dalam live update sport edisi Senin 5 September 2022. Selama beberapa menit ke depan, kami akan sajikan beragam informasi seputar olahraga hanya untuk Anda, selengkapnya di Tribun News. Kita awali informasi pertama, Manchester United berhasil meraih poin penuh saat pertandingan melawan Arsenal pada Minggu malam. Laga yang digelar di Stadion Old Trafford berjalan sangat panas. Salah satunya lawakan Harry Maguire yang berujung pemberian kartu kuning dari wasit. Duel penutup pekan ke-6 Liga Inggris itu berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan MU. Ini sekaligus memberikan kekalahan perdana bagi Arsenal. 3 poin kemenangan Manchester United dihasilkan oleh Anthony pada menit ke-35 dan juga Marcus Rashford pada menit 66 dan 75. Sementara gol hiburan Arsenal diukir oleh Bukayo Saka pada menit 60. Maguire lagi-lagi melakukan hal yang barangkali membuat para penggemar Manchester United geleng-geleng kepala, termasuk dalam laga melawan Arsenal. Maguire baru dimasukkan pelatih Erik ten Hag pada menit ke-80. Secara tak terduga, ia melakukan pelanggaran mubasir kepada Gabriel Jesus semenit setelahnya. Tak pelak wasit langsung mengganjar Maguire dengan kartu kuning, padahal ia baru masuk selama 1 menit di atas lapangan. Hal itu tentu membuat tindakan Maguire hampir saja merugikan timnya di sisa laga melawan Arsenal. Pemirsa, masih soal Manchester United. Kali ini sang pelatih Erik ten Hag mengungkapkan alasan mengapa Cristiano Ronaldo dicadangkan selama 3 kali pertandingan MU. Bahkan Ronaldo juga tidak masuk di start-up line saat laga Manchester United versus Arsenal pada Minggu malam. Ten Hag selalu mencadangkan Cristiano Ronaldo dan memasukkannya saat babak kedua. Keputusan Ten Hag tersebut tentu menimbulkan tanda tanya bagi banyak penggemar Manchester United. Pasalnya, Cristiano Ronaldo berhasil menjadi top scorer Manchester United pada musim lalu di Liga Inggris dengan torehan 18 gol. Ten Hag pun sempat mendapatkan pertanyaan dari berbagai media soal keputusannya mencadangkan Ronaldo. Dalam konferensi pers jelang laga melawan Arsenal, juru taktik asal Belanda itu menyampaikan alasannya. Ten Hag mengaku kalau alasannya mencadangkan Ronaldo hanya karena masalah kebugaran. Ten Hag mengaku kalau Ronaldo masih belum memenuhi standar kebugaran Manchester United musim ini. Hal itu dikarenakan kapten timnas Portugal tersebut melewatkan tur pramusim bersama Setan Merah. Diketahui sebelum laga melawan Arsenal, MU sudah meraih 3 kemenangan beruntun dalam 3 laga terakhir di Liga Inggris musim 2022-2023. 3 kemenangan tersebut diraih atas Liverpool, Southampton, dan Leicester City.
Anthony langsung menunjukkan ketajamannya saat tampil perdana bersama Manchester United melawan Arsenal di Old Trafford pada Minggu malam. Ia mencetak gol pada laga tersebut, yaitu pada menit ke-35. Namun, reaksi Cristiano Ronaldo ketika Anthony mencetak gol perdana menjadi sorotan. Pemandangan menarik terhampar usai Anthony menyerangkan bola ke gawang Arsenal. Di pinggir arena pertandingan, Cristiano Ronaldo menyambut gol Anthony dengan senyuman sambil bertepuk tangan. Reaksi superstar timnas Portugal itu menuai beragam respons dari warganet. Beberapa dari mereka memuji sikap Ronaldo yang dianggap sportif. CR7 tampil sebagai pemain cadangan dalam partai kali ini. Ia baru menginjak lapangan pada menit ke-58 untuk menggantikan Anthony. 2 menit usai Ronaldo masuk, gawang United dibobol oleh Bukayo Saka. Marcus Rashford pun muncul sebagai pahlawan setan merah dengan 2 golnya, yakni pada menit ke-66 dan juga 75. Anthony sendiri baru masuk MU pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2022. United harus merogoh kocek yang sangat besar, yakni sekitar 1,4 triliun rupiah untuk mengangkut Anthony dari Ajax Amsterdam. Nominal tersebut menjadikan dia sebagai pembelian termahal ketiga di sepanjang sejarah United setelah Paul Pogba dan Romelu Lukaku. Adapun catatan statistik Anthony dalam debutnya di United adalah melepaskan 3 tembakan dengan 2 diantaranya tepat sasaran. Pemirsa, kita beralih ke informasi mengenai Liga Spanyol. Real Madrid menjaga catatan sempurna pada awal musim kompetisi teratas Liga Spanyol, yaitu La Liga. Sementara itu, Barcelona berpesta di kandang Sevilla. Kompetisi Liga Spanyol musim 2022-2023 menggulirkan laga-laga pekan keempat mulai pada Sabtu 3 September kemarin hingga Senin dini hari. Sejumlah hasil menarik terjadi pada pekan keempat Liga Spanyol musim ini, termasuk hasil Real Madrid versus Real Betis dan Sevilla versus Barcelona. Sang juara bertahan Real Madrid memainkan laga kandang perdana musim ini dengan menjamu Real Betis. Laga Madrid versus Betis yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi tim tuan rumah. 2 sayap Madrid asal Brasil, Vinicius Junior dan Rodrigo masing-masing mengemas 1 gol pada menit ke-9 dan ke-65. Sementara itu, 1 gol Real Betis dicetak oleh mantan pemain Los Blancos, Sergio Canales pada menit ke-17. Hasil tersebut membuat Real Madrid tetap memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan nilai 12. Kemenangan juga diraih oleh rival abadi Real Madrid, FC Barcelona. Pasukan Xavi Hernandez meneruskan tren positif ketika melawan ke kandang Sevilla. Duel Sevilla versus Barcelona yang dilangsungkan di Stadion Ramos Sanchez tersebut berkesudahan dengan pesta gol tim tamu. Barcelona menaklukkan tuan rumah Sevilla dengan skor 3-0. Hasil Liga Spanyol tersebut membuat Barcelona membukukan 3 kemenangan beruntun usai ditahan imbang 0-0 oleh Rayo Vallecano pada pekan pertama. Mengoleksi 10 poin dari 4 laga, Barcelona kini menempati peringkat kedua klasemen Liga Spanyol musim 2022-2023.
Duel Udinese versus AS Roma pada pekan kelima Liga Italia Serie A berakhir pahit bagi Jose Mourinho. Ia mencatat rekor buruk sepanjang karirnya sebagai pelatih di Liga Italia Serie A setelah dihajar Udinese 4 gol tanpa balas. Berstatus tim tamu, AS Roma babak belur saat melawat ke markas Udinese di Stadion Dacia Arena pada Senin 5 September 2022. Sejak babak pertama, AS Roma sudah tertinggal akibat gol Destiny Udogie. Petaka semakin parah ketika Paulo Dybala dan kawan-kawan tidak berdaya melihat Udinese menambah 3 gol untuk melengkapi kemenangan 4 gol atas AS Roma. Gol Udinese di babak kedua dicetak oleh Lazar Samardžić pada menit 56, kemudian Roberto Pereira pada menit 75 dan Sandi Lovric pada menit 82. Setelah gol keempat bersarang ke gawang anak asuh Jose Mourinho, terlihat tifosi cilik AS Roma menangis melihat Gianluigi Rossi babak belur di markas Udinese. Kekalahan ini sekaligus menghentikan laju AS Roma di Liga Italia Serie A. Akibatnya, AS Roma gagal merebut Capolista dari tangan Napoli. Kini AS Roma terlempar ke posisi 5 dengan 10 poin, sedangkan Udinese merangsek ke peringkat 4 dengan koleksi poin yang sama. Pukulan telak menimpa Jose Mourinho karena ini menjadi kekalahan terbesarnya di Liga Italia Serie A. Sebelumnya ia kalah dengan 4 gol atau lebih ketika menukangi Real Madrid di La Liga dan Manchester United di Premier League. Tribuners Luis Milla sukses debut perdana bersama Persib Bandung kala melawan Rans Nusantara FC pada pekan ke-8 Liga 1 musim 2022-2023. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Minggu berakhir kemenangan bagi skuad Maung Bandung. Luis Milla merasa puas setelah anak asuhnya berhasil membekuk Rans Nusantara FC dengan skor 2-1. Hasil ini pun Luis Milla persembahkan untuk almarhum Kitman Persib, Zulkarnain, yang meninggal dunia pada 31 Agustus lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku cukup puas dengan penampilan anak asuhnya hingga sukses meraih kemenangan di kandang. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu juga menilai bahwa 3 poin dari kemenangan ini cukup berarti untuk Persib. Apalagi Persib saat ini masih berada di posisi bawah klasemen sementara Liga 1. Oleh sebab itu, kemenangan ini pun membawa Maung Bandung mulai merangkak ke atas klasemen. Selain itu, Luis Milla menilai 3 poin ini akan membuat para pemain lebih semangat ke depannya. Menurut dia, hasil ini akan membuahkan rasa percaya diri Febri Haryadi dan kawan-kawan. Luis Milla memiliki beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh para pemain agar lebih baik lagi ke depannya. Ia mengaku akan ada perbaikan saat latihan yang bakal dilakoni tim sebelum menghadapi pekan selanjutnya Liga 1. Sementara itu, Persib akan menghadapi Arema FC dalam laga pekan ke-9 Liga 1 musim 2022-2023. Mereka akan bertandang ke Stadion Kanjuruhan Malang pada Minggu 11 September. Ada yang berbeda dari Persib Bandung pada pertandingan mereka yang terakhir. Luis Milla merubah formasi saat Persib Bandung menjamu Rans Nusantara FC pada pertandingan pada hari Minggu kemarin. Dalam 7 pertandingan Liga 1 yang telah dilakukan,
Persib memang akrab dengan formasi 4-3-3, baik saat masih diasuh oleh Robert Rene Alberts maupun caretaker Budiman. Akan tetapi, Luis Milla melakukan dobrakan dengan mengubah formasi menjadi 3-5-2 kala bersua Rans Nusantara FC. Bukan tanpa alasan, Luis Milla menilai skuad Persib Bandung memiliki masalah di lini pertahanan. Oleh sebab itu, ia memilih untuk memainkan 3 bek tengah dan ditopang 2 wingback, yaitu Hen dan Salnando. Dengan demikian, Persib Bandung akan lebih aman di jantung pertahanannya karena ada Nick Wipers, Daisuke Sato, serta Rahmat Irianto. Keputusan itu ia ambil dengan pertimbangan hasil pertandingan yang didapat oleh Persib di pekan-pekan sebelumnya. Persib Bandung sampai pekan ke-8 memang menjadi klub dengan jumlah kemasukan gol terbanyak, sama dengan Rans Nusantara FC yaitu 19 gol. Kendati demikian, Luis Milla mengatakan anak didiknya harus lebih bisa mengatur tempo permainan dan tidak gugup di area pertahanan. Rans Nusantara FC harus mengakui keunggulan Persib Bandung usai kalah 1-2 pada pekan ke-8 Liga 1 musim 2022-2023. Pelatih Rans, Rahmat Darmawan, mengaku kaget dengan skema baru Persib Bandung yang kini diarsiteki oleh Luis Milla. Ternyata debut Luis Milla sebagai pelatih Maung Bandung itu diwarnai dengan beberapa perubahan. Pelatih asal Spanyol tersebut melakukan perubahan mulai dari formasi 3-4-3 dan menunjuk Rahmat Irianto sebagai kapten. Pelatih akrab disapa Coach RD itu mengaku bahwa pada babak pertama, Rans memang cukup kaget dengan skema yang dilakukan Luis Milla. Ia bahkan mengatakan skema yang ia prediksi dan yang ditunjukkan Luis Milla berbeda, sehingga para pemain Rans sedikit keteteran. Dan di lapangan, suasana itu cukup terasa menurut Rahmat Darmawan. Ia mengatakan Persib bermain dengan 3-4-3 dan menerapkan skema 4-5-1 saat bertahan. Anak asuhnya pun melakukan antisipasi dengan memakai 4 bek. Tetapi Maung Bandung bermain dengan 3 bek yang menurut RD itu sedikit membuat suasana di awal-awal pertandingan memanas. Meski kurang memuaskan, tetapi ia memuji para pemainnya. Menurutnya, semua pemain telah bekerja keras hingga akhir. Sementara itu, pemain Rans Nusantara, David Lali, juga mengaku bahwa sejak awal memang para pemain kaget. Sebab skema yang dijalankan Persib tidak sesuai dengan dugaan para pemain. Sehingga pada babak pertama memang cukup ketara para pemain Rans mengikuti pola permainan Persib yang dilakukan di lapangan. Pemirsa, Liga 1 musim 2022-2023 telah berjalan hingga pekan ke-8. Pemain Borneo FC, Matius Pato, masih bertengger di puncak top skor Liga 1 dengan mencetak 8 gol. Matius Pato masih menguasai puncak daftar top skor karena ia kembali mencetak gol pada pekan ini. Pemain Borneo FC itu sukses membobol gawang Persikabo yang dijaga oleh Syahrul Trisna pada Sabtu lalu. Sayangnya pemain Persib David Da Silva gagal menggusur Pato. David Da Silva pada laga melawan Rans Nusantara FC sebenarnya sukses menyerangkan gol ke gawang lawan. Ia berada di posisi kedua dengan total 7 gol selama 8 pertandingan. David Da Silva pada laga melawan Rans Nusantara FC sukses melesatkan gol. Sementara itu, Lulinha dari Madura United berhasil membukukan 6 gol. Ia kini berada di bawah David Da Silva. Kemudian ada pula pemain Persikabo, Gustavo Tocantins, yang mencatatkan 5 buah gol. Posisi kelima top skor BRI Liga 1 musim ini ditempati oleh Wander Luiz.
Pemain Rans Nusantara FC itu mencatatkan 4 gol ke gawang lawan. Gelaran Liga 1 musim ini akan segera memasuki pekan ke-9 pada 8 September 2022. Laga Madura United versus Bayangkara FC akan menjadi duel pembuka pekan ke-9 BRI Liga 1 pada Kamis sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dua laga lain yang tak kalah panas yang akan menghiasi pekan ke-9 yakni PSM Makassar versus Persebaya Surabaya, kemudian Arema FC versus Persib Bandung. PSM Makassar yang tengah berada pada tren positif tentu ingin mempertahankan catatan tak terkalahkan mereka di kompetisi musim ini. Dan laga melawan Persebaya menjadi kesempatan bagi PSM untuk melanjutkan tren positif tersebut. Kondisi Persebaya yang masih dilanda performa inkonsisten menjadi celah yang harus dimanfaatkan PSM untuk mengamankan 3 poin penuh. Hari Jumat 9 September 2022, PSIS Semarang akan berhadapan langsung dengan Persikabo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan laga Borneo FC versus Persita Tangerang pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Bali United akan berhadapan dengan Dewa United pada Sabtu 10 September mendatang. Dilanjutkan dengan PSS Sleman versus Persis Solo, kemudian Rans Nusantara FC versus Persik Kediri. Sementara itu, laga terpanas pekan ke-9 akan mempertemukan Arema FC versus Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan Malang. Tren performa Arema FC yang kurang stabil akan coba dimanfaatkan oleh Persib yang sudah ditangani oleh Luis Milla. Laga pekan ke-9 akan ditutup oleh duel tak kalah seru antara Barito Putra kontra Persija Jakarta. Barito Putra yang tengah berjuang keluar dari zona merah tentu harus bekerja lebih keras guna menahan laju impresif Persija musim ini. Kita berada di penghujung live update sport hari ini. Saya Sradita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!